Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Widati Santoso dengan NPM 2406460340. Hibah merupakan pemberian sesuatu benda dari seseorang kepada orang yang lainnya pada waktu masih hidup secara sukarela. Hibah dapat dilakukan antara siapa saja, baik antara orang tua dan anak maupun sebaliknya. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan maksimal hibah yaitu sepertiga bagian dari harta untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian ahli waris. Hibah antara orang tua dan anak harus memperhatikan maksimal hibah tersebut karena hibah antara orang tua dan anak dapat ditarik menjadi harta warisan. Sengketa hibah seringkali terjadi pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia. Biasanya sengketa hibah diajukan kepada penerima hibah. Mengangkat kasus dari studi putusan Mahkamah Agung nomor 143K/AG 2024, di mana pemberian hibah antara orang tua dan anak melebihi 1/3 bagian. Adapun ringkasan kasus dalam putusan tersebut adalah terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, satu anak perempuan, dan satu anak laki-laki. Pada tahun 1994, ayah dan ibu membeli tanah dan rumah di Jalan Cempaka 5. Kemudian di tahun 2016, tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada anak perempuannya tanpa persetujuan anak laki-lakinya. Pada tahun 2020, ayahnya meninggal dan pada tahun 2021, ibunya meninggal. Kemudian di tahun 2022, anak laki-lakinya menggugat saudara perempuannya karena tidak setuju dengan hibah tersebut. Pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding, akta hibah tersebut dibatalkan. Namun pada putusan Mahkamah Agung, akta hibah tersebut dipulihkan sehingga hibah tersebut sah. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaplikasian hukum waris Islam pada putusan tersebut, serta bagaimana tanggung jawab dari PPAT terhadap salah satu ahli waris yang mengalami kerugian akibat akta hibah tersebut. Metode penelitian berbentuk doktrinal dengan tipologi evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi dokumen, serta metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, di mana asas bilateral, asas keadilan berimbang, asas hak-hak kebendaan, dan asas membagi habis harta warisan dalam pewarisan kasus tersebut telah sesuai. Rukun dan syarat mewaris juga telah sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Syarat hibah atas orang yang terdapat dalam pasal 210 KHI dan pasal 707 KHS telah sesuai. Syarat hibah atas barang yang dihibahkan belum sesuai dengan pasal 210 KHI. Harta warisan orang tua diketahui, totalnya adalah 3.147 juta. Tanah yang dihibahkan adalah tanah di Jalan Cempaka 5 dengan taksiran harga 2 miliar, sedangkan maksimal hibah yang dapat diberikan adalah 1.047 juta. Berdasarkan pembagian warisan, anak laki-laki seharusnya mendapat 2.093 juta dan anak perempuan mendapatkan 1.047 juta. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, anak laki-laki mendapat harta warisan 967 juta dan anak perempuan mendapat harta warisan dengan total 2.187 juta. Anak laki-laki memperoleh kerugian 1.133 juta. PPAT memiliki wewenang untuk membuat akta hibah atas tanah. Tanggung jawab PPAT terdapat pada saat sebelum, pada saat proses, dan setelah akta hibah dibuat. Pada saat proses pembuatan akta hibah, PPAT wajib memperhatikan bahwa telah mendapat seluruh persetujuan agar akta tersebut tidak cacat material. Jika terdapat pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuat oleh PPAT, berarti PPAT telah melanggar sumpah jabatan yang merupakan pelanggaran etika dan wajib bertanggung jawab secara hukum. Simpulannya adalah pengaplikasian hukum waris Islam pada putusan tersebut belum sesuai dengan pasal 210 KHI, pasal 176 KHI, dan pasal 211 KHI, pasal 714 KHS, dan manfaat dari hibah itu sendiri, serta pertanggungjawaban PPAT atas kerugian akibat kurangnya persetujuan ahli waris dapat diberikan atau dapat dilakukan secara profesi atau secara hukum. Saran yang dapat diberikan oleh PPAT dalam pembuatan akta hibah untuk memperoleh persetujuan ahli waris agar cermat dalam menjalankan jabatannya. Bagi hakim dalam melakukan pertimbangan hukum, baiknya berpedoman pada KHI dan KHS agar tidak ada pihak yang dirugikan serta mencapai keadilan. Bagi masyarakat, agar sebelum melakukan hibah, wajib memperoleh seluruh persetujuan dari para calon ahli waris agar terjadi kedamaian dalam pemberian hibah serta tidak terjadi perselisihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.